Assalamualaikum. Apa kabar rekan-rekan? Hari ini kabar gembira karena istrinya Bondet hamil besar. Mulai. Sudah tinggal menunggu hari. Dia dapat kabar bahwa ada dukun yang bisa memindahkan sakit bagi orang-orang yang sedang hamil besar. Karena Bondet begitu sayang sama istrinya, maka dia bersedia untuk menyenangkan hati istrinya yang masih muda, molek dan bahenol itu. Ketemulah sama dukun Wakso yang ahli di dalam memindahkan penyakit bagi para perempuan. Wakso mengatakan sakit ini akan pindah kepada ayah dari jabang bayi ini. Tapi saya tes dulu apakah Bapak Bondet kuat apakah enggak. Saya akan coba 25% kekuatannya. Dia disuruh megang kursi dan kakinya dikasih tali rafia, tali plastik. Kemudian dia membaca rapal dan proses pemindahan penyakit terjadi. Ternyata Bondet tenang-tenang aja. Dia senyum-senyum dan dia merasakan kok nggak sakit apa-apa ya Mbak ya. Dinaikkan lagi. Oke, sekarang saya naikkan 50%, separuh. Dia membaca rapal, dia keluarkan tenaga, keringat bercucuran, pindah. Dan rupanya Bondet tidak ada efek apa-apa. Dan istrinya pun juga senyum-senyum. Istrinya mengatakan kayaknya ini sudah mau melahirkan ini. Lalu Wakso heran. Baru kali ini saya melihat ada orang yang mampu menahan rasa sakit wanita yang melahirkan hingga 50%. Oke, berarti kamu kuat sakit. Saya akan coba naikkan menjadi 75%. 3/4-nya. Ditambahi dengan bunga-bunga, kembang-kembang, dan kemudian asap dupa mengepul dan pindah. Bondet juga nggak ada masalah itu. Dia cuma sedikit batuk-batuk aja. Kayaknya sakit orang melahirkan ya biasa aja. Oke, sekarang saatnya kita memindahkan seluruh rasa sakit dari istrimu karena sekarang sudah siap-siap mau melahirkan. Saatnya tiba, dia keluarkan seluruh tenaga Wakso ini dan keringat bercucuran. Dia pindahkan sakit istrinya kepada sang ayah dan terdengar suara gludak-gludak. Dan istrinya mengerang, lahir anak bayi yang pertama. Dan uniknya Pak Bondet tetap di kursinya dalam keadaan segar dan sehat. Nah, setelah bayi lahir, kemudian bayi dibersihkan, dimandikan, dan kemudian dikasih baju hangat, Wakso mengucapkan selamat atas lahirnya putranya yang pertama dalam keadaan lucu dan menggemaskan. Istrinya yang sedang dalam keadaan letih minta segera pulang karena mau makan sop kesenangannya dia. Diantar istrinya naik di dalam mobil, pintu dibuka, terus dia memanggil supirnya, si Berintik, Tik, ayo Tik, kita berangkat, ibu sudah melahirkan. Kok nggak bergerak? Mungkin Berintiknya ngantuk, digoyang-goyang, Tik, ayo Tik, oh mungkin pingsan, digoyang-goyang. Ternyata Berintik mati. Artinya apa? Berarti selama berjam-jam proses pemindahan penyakit yang harusnya datang kepada si Bondet pindahnya kepada Berintik. Dan Berintik mati di dalam mobil. Oh, wes angel. Teman-teman, itu hanya sebuah anekdot, hanya cerita yang mungkin tidak ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kau ini cari siapa? Dalam dunia asuransi, kita mengenal yang namanya efek karambol. Artinya apa? Apa yang kita pikirkan sebagai sebuah risiko, kadang-kadang justru seringkali datangnya yang kena adalah pihak lain. Seperti cerita yang tadi, dia pikir
yang mengalami risiko adalah suaminya, ternyata supirnya si Berintik. Nah, rekan-rekan semua, di dalam menjalani hidup ini seringkali kita kurang teliti, sembrono. Hanya karena kita ini sehat, maka kita baik-baik saja. Padahal asuransi tidak ada sangkut pautnya dengan diri kita. Asuransi seringkali berhubungan dengan bagaimana orang-orang yang di sekeliling kita, anak kita, istri kita, yang bisa jadi kondisinya bisa lemah. Oleh karena itu, ada seringkali pepatah mengatakan asuransi sebenarnya bukan untuk Anda, tapi asuransi adalah untuk keluarga Anda. Mengomentari tentang menghadapi kendala bagi orang yang mengatakan saya sudah punya asuransi. Dalam hal ini, saya seringkali mengatakan saya salut, saya bersyukur kenal dengan Bapak, karena Bapak adalah orang yang begitu memperhatikan tentang nasib keluarga. Bahwa orang mempunyai banyak asuransi itu tanda mampu mengelola keuangan dengan baik. Tapi persoalannya adalah, yang pertama, apakah memiliki banyak asuransi itu sudah memadai? Mari kita dalami. Coba Anda cek polis yang sedemikian banyak mereka miliki. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhannya? Punya polis banyak belum tentu memadai. Yang pertama, banyaknya polis itu untuk melindungi satu orang atau untuk melindungi semuanya. Kedua, banyaknya polis itu apakah manfaatnya maksimal ataukah tidak? Seringkali orang punya polis banyak itu nilai proteksinya kecil-kecil. Jadi jangan terjebak dengan kalimat punya banyak polis. Yang ketiga, apakah polis itu diciptakan atau dibuat pada tahun yang sedemikian lama? Rasanya perlu diupdate. Kita tahu bahwa yang namanya perusahaan asuransi setiap tahun terus memperbaiki, meningkatkan, mengembangkan. Jadi Anda jangan percaya sedemikian begitu saja apa yang dikatakan oleh calon nasabah Anda bahwa dia punya banyak polis. Ayo kita bantu mereka bahwa polis yang banyak itu belum tentu memberikan hasil yang optimal. Karena justru kalau punya polis banyak tetapi tidak seimbang, malah akan menimbulkan banyak masalah. Dia pikir karena banyak itu sudah cukup. Uang 1 juta sekarang berbeda dengan uang 1 juta 10 tahun mendatang. Punya manfaat warisan 1 miliar sekarang nilainya berbeda dengan punya warisan 1 miliar untuk dipakai 20-30 tahun mendatang. Jadi kita perlu harus mereview polis-polis yang kita punya. Dan Anda jangan pernah keder ketika ada nasabah mengatakan punya banyak polis. Jurus yang terakhir, Anda bisa katakan bahwa tren di masa sekarang mempunyai banyak polis, bayar preminya gratis. Gimana caranya bayar premi gratis? Ya, Anda bergabung di dalam industri ini. Dan saya rasa itu merupakan satu kemajuan teknologi di dalam melindungi keuangan keluarga kita. Polis-polis yang banyak itu, jika diciptakannya itu 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, kebanyakan manfaatnya terbatas kepada warisan saja, yaitu ketika nasabah itu tutup usia. Padahal kalau kita lihat dari perjalanan hidup, mana yang datang duluan? Meninggal dulu baru sakit, ataukah sakit dulu baru meninggal? Jadi jika punya polis banyak, isinya itu adalah warisan saja, dan kemudian ternyata dia sakit datang lebih awal, maka bisa jadi polisnya tidak terbayar, asetnya terpaksa harus dijual, hanya karena dia tidak cukup memberikan perlindungan untuk sakit kritis. Karena itulah teman-teman, mari kita bersama-sama mengingatkan semua teman dan keluarga kita tentang pentingnya melindungi keuangan keluarga kita secara cukup dan memadai. Mari kita sukses bersama-sama, dan silakan Anda komentar di kolom di bawah ini jika Anda pernah menemukan contoh kasus seperti itu. Mungkin Anda punya ide yang bisa Anda sampaikan. Di kolom komentar ini akan kita bahas di masa yang akan datang.
Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan notifikasi agar Anda mendapatkan informasi dari vlog selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.